Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rasya Denata. Baiklah, hari ini pada teman-teman, uh, pada hari ini kita akan belajar tentang G-Square pada aplikasi SPSS ini teman-teman. Nah, dengan yang kemarin itu kita belajar tentang seperti analisis univarian yang kategorik dan numerik, data uji normalitas, t-test dan uji korelasi, dan pada kali ini kita akan belajar tentang analisis G-Square. Jadi sebelum kita memasuki pelajaran teman-teman, jadi tujuan G-Square ini kita ada gak sih perbedaan antara perilaku atau karakteristik antara kelompok laki-laki dan perempuan ini kalau dikaitkan dengan variabel lain seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita bisa tahu apakah responden laki-laki cenderung menumpuk pada usia muda saja atau menyebar pada usia rata-rata seperti itu teman-teman. Sehingga kita bisa tahu apakah responden ini ada hubungan atau tidak sama sekali antara jenis kelamin seseorang dengan beberapa usia lainnya seperti itu teman-teman. Baiklah, langsung saja tanpa berlama-lama. Tapi sebelum itu teman-teman, untuk sampel yang saya ambil dari yang seperti di KL sampai ke CR4 ini, saya cuma mengambil 4 sampel seperti itu. Anggap saja 4 CR1 dan CR4 ini sampel yang saya ambil. Ini anggap saja responden yang saya ambil seperti itu teman-teman. Baiklah, langsung saja tanpa berlama-lama, kita langkah awalnya yaitu tekan transform. Setelah tekan transform, kita pindah ke compute variable. Setelah seperti ini, kita buat untuk target variabelnya itu total CR ya, karena yang kita ambil itu cuma sampel bagian CR. Kita buat dulu total, jangan lupa di underscore CR. Nah, setelah seperti ini, kita jumlahkan untuk numeric expressionnya ini, tinggal kita tambahkan dari CR1 sampai CR4 teman-teman. Langsung saja CR1 kita pindah ke sini, ditambah CR2 ditambah CR3 ditambah CR4. Nah, setelah terjumlah seperti ini, tanpa berlama-lama kita langsung saja teman-teman klik OK. Setelah keluar seperti ini, kita balik ke aplikasi SPSS nya. Nah teman-teman, keluar sudah untuk total CR nya, yang mana tipenya itu numerik, weight nya 8, desimalnya 2, untuk kolomnya yaitu 10 teman-teman ya. Coba kita pindah ke data view. Nah, kita geser ke paling kanan ya teman-teman. Nah, untuk total CR-nya ini seperti ini teman-teman, ada 15, 12, 14, 17 dan lain sebagainya sampai ke bawah ini teman-teman. Nah, ini untuk baru pentotalan CR-nya teman-teman. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu kita akan melakukan pengelompokan CR ini teman-teman, atau kita akan mengkategorikannya seperti itu. Nah, untuk mengkategorikannya ini tanpa berlama-lama, langsung saja teman-teman untuk langkahnya. Yang pertama yaitu kita tekan transform lagi, kemudian kita cari recon into difference variable nah ini teman-teman, record intro difference variable, kita klik. Nah, setelah kita klik, kita cari total CR yang kita sudah totalkan tadi teman-teman. Ini total CR, kemudian kita input ke variabel. Nah, setelah kita pindah ke sini total CR, nah di sini butuh pasangan teman-teman untuk mengkategorikannya seperti itu, untuk mengoutputkannya. Nah, untuk mengoutputkannya ini kita pindah ke output variabel, kemudian kita ketik kategori CR seperti itu teman-teman.
lupa di underscore ya teman-teman, karena kalau tidak di underscore ini biasanya error. Nah, setelah seperti ini kita tekan ceng. Nah teman-teman, muncul sudah untuk kategori CR nya itu, yaitu ada di sini teman-teman ya, untuk total CR untuk dikategorikannya seperti itu. Kemudian untuk setelah seperti ini kita pindah ke all and new values. Nah, di sini teman-teman klik. Nah setelah kita klik, nah tujuan untuk yang langkah all and new values ini yaitu kita akan melakukan itu pengelompokannya seperti itu teman-teman. Kita mencari nilai skor terendah dan tertingginya. Nah untuk kita mencari skor terendahnya itu yaitu langsung saja kita tekan length lower stroke value di sini teman-teman. Kemudian kita masukkan untuk nilai terendahnya itu 12 seperti itu teman. Setelah kita 12, untuk value kita pindah ke new value, kita tekan 1, kemudian add. Nah kemudian untuk yang nilai tertingginya kita tekan rank value through hash method seperti itu teman-teman. Kita klik dulu, kita ketik 13 dan untuk value nya 2, kemudian kita tekan add. Nah setelah seperti ini teman-teman, kita langsung tekan continue, lalu tekan OK. Nah muncul teman-teman seperti ini pembandingannya. Coba kita balik ke aplikasi SPSS nya, apakah sudah keluar? Iya, sudah keluar teman untuk kategori CL nya, yaitu datanya numerik, untuk width nya 8, desimalnya 2, untuk columns-nya yaitu 3 teman-teman ya. Coba kita pindah ke data view nya, berapakah skornya ini? Sekarang kita pindah ke data view, apakah ada untuk kategori CR nya. Nah teman-teman ada, nah semua nilainya ada yang 1,00, ada 2,00, ada 2,00 terus sampai ke bawah ini teman-teman. Nah teman-teman, ketika sudah 2 langkah ini sudah kita cari, kemudian kita langsung saja ke langkah intinya seperti itu teman-teman. Untuk melakukan mengetahui data Chi-square ini teman-teman, kita akan langsung saja ke pencarian respondennya yaitu. Baiklah, tanpa berlama-lama teman-teman, kita langsung tekan analyze. Setelah analyze, kita cari yang namanya, kita tekan yang namanya descriptive statistic. Kita pindah ke cross tab ya teman-teman, cross tab. Kita klik. Nah setelah kita klik cross tab ini teman-teman, kita untuk row, bagian row, kolom row ini kita masukkan JK nya teman-teman, karena kita kan mencari jenis kelamin teman-teman. Kita masukkan dulu JK nya. Untuk row ini kita masukkan JK, dan untuk kolom S nya ini kita masukkan kategori CR yang kita cari tadi teman-teman. Kita klik, kita pindahkan ke sini teman-teman. Nah setelah seperti ini, langkah yang paling penting teman-teman untuk mencari Chi-square nya itu, kita pindah ke statistik dulu teman-teman, untuk mencari bentuk apa yang kita cari itu. Langsung saja kita tekan statistik. Nah di sini cari yang namanya Chi-square. Nah di sini paling atas sudah ada teman-teman Chi-square, tinggal kita
tekan klik. Setelah kita klik, kita tekan continue dan kita tekan OK. Nah teman-teman, sudah tercoding ini teman-teman untuk core tabs-nya, yaitu ada yang cache processing summary, ada yang untuk JK kategori cross tabulation, ada yang G-square t-test. Nah, yang mana untuk G-square-nya itu yang ini seperti ini teman-teman, ada yang di bagian G-square t-test, ada yang yaitu version G-square. Untuk value-nya yaitu 567, DF-nya 1, dan untuk asymptotiknya yaitu teman-teman, untuk signifikannya yaitu 451, seperti itu teman-teman. Untuk jenis kelaminnya yaitu laki-laki, yaitu ada 30, ada 23, jadi totalnya 53 untuk perempuan. Seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi untuk asymptotiknya teman-teman, untuk nilai signifikannya itu kan yaitu 0,451 teman-teman. Jadi artinya kita kan menggunakan tingkat kesalahan yaitu sebanyak 5%, seperti itu. Jadi 0,451 ini teman-teman, ini artinya yaitu lebih besar dari 5 itu teman-teman. 5 itu nilai kesalahannya itu teman-teman. Maka tidak terdapat hubungan, artinya itu nih yang data saya ini teman-teman, antara jenis kelamin dan jenis usia, seperti itu teman. Artinya baik laki-laki maupun perempuan memiliki tingkat loyalitas yang cenderung sama saja, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.